Baik, terima kasih Saudara Vincent. Terima kasih banyak atas perkenalannya, semua yang sudah dibagikan, informasi-informasi yang buat teman-teman supaya tahu di awal training, sepanjang tahun ini kita akan membuat training. Dan pengen bila memungkinkan, apakah teman-teman bisa membuka kameranya? Saya pengen lihat nih berapa banyak yang excited nih, berapa banyak yang excited. Siapa yang excited nih untuk belajar jadi MC, moderator? Ada Mas dan saya lihat. Jadi ada Mas Bimo juga. Itu semobil kayaknya ya. Semobil mungkin. Anyway, kalau misalnya teman-teman bisa buka kamera, terima kasih yang udah buka kamera. Karena nanti juga di akhir, seperti yang tadi sudah dibagikan, dibilang oleh Saudara Vincent, kita di akhir akan ada training latihan. Jadi bakal harus buka kamera juga, harus langsung ngomong, praktek. Ya ini David, udah lama nggak lihat David rasanya. Halo David, ada Rishel, ada Bimo, dan teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita akan belajar bareng-bareng untuk materi yang pertama. Saya akan sharing mengenai what makes a good MC and moderator. Saya harap saya akan memaparkan materi ini maksimal 25 menit. Nanti udah gitu Edel akan memaparkan materi dan habis itu kita akan praktek bareng-bareng ya. Nah, mungkin kalau kita lagi ngomongin soal MC sama moderator, mungkin teman-teman juga yang suka pernah lihat acara TV, buka YouTube, pasti ada orang yang misalnya berpakaian seperti ini, dan udah gitu biasanya megang sebuah kartu atau cue card disebutnya, itu sebuah catatan yang seorang MC gunakan biasanya. Well, tapi mungkin selama masa pandemi ini kita jarang melihat yang seperti ini karena sekarang banyaknya MC-nya virtual, ya kan? Tapi MC virtual fungsinya masih sama, kita akan sama-sama lihat MC itu apa sih, siapa sih, dan kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Tujuan dan hasil akhir yang saya secara pribadi harapkan dari training ini adalah, pertama, kita pengen mengembangkan talenta bicara yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu nomor satu. Yang kedua, kita mau memanfaatkan talenta yang Tuhan udah kasih ini untuk menjadi berkat bagi gereja dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi teman-teman pasti udah merhatiin gitu di setiap, apakah itu acara Vesper, apakah itu acara Rabuan, apakah itu kebaktian gereja, apakah itu acara PA, itu pasti ada MC ya, atau pemimpin acara, bisa juga disebutnya pemimpin acara. Jadi pasti kita mau mengembangkan talenta ini untuk bagi gereja dan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan talenta ini, kita bukan hanya bisa menjadi berkat di dalam gereja dan juga pekerjaan Tuhan, tapi kita juga bisa menggunakan skill ini untuk di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti juga saya akan cerita bagaimana dengan mengembangkan skill ini, saya juga bisa membuka peluang di keseharian saya, di pekerjaan saya, dan ini bisa menjadi berkat yang luar biasa. Jadi skill ini kalau kita lakukan, bahkan bisa menghasilkan uang, penghidupan buat kita di kemudian hari. Jadi teman-teman orang muda, aku pengen nyemangatin terus bahwa skill ini perlu sekali untuk dilatih, karena kita nggak tahu apakah ini juga akan bisa berguna, bermanfaat di kehidupan kita di luar gereja. Pertama kita mau lihat dulu, saya harap teman-teman juga bisa catat, apa sih yang pertama-tama Alkitab dan Roh Nubuat itu katakan mengenai talenta berbicara, sebelum kita belajar secara spesifik mengenai MC dan moderator ya. Pertama, Alkitab berkata, ini teman-teman bisa hafalin ayat ini, salah satu ayat favorit saya juga, di Yakobus 3 ayat 5, dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi ini Yakobus ini membandingkan antara lidah dan api, walaupun mereka kecil, tapi ini impact-nya atau dampaknya bisa besar banget. Pernah nggak sih teman-teman ngomong sesuatu yang akhirnya bisa membuat orang marah? Pernah nggak sih teman-teman mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat akhirnya orang bahagia? Lidah yang sama itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk. Apakah itu bisa membawa orang mengenal kebenaran atau menjauhkan orang dari kebenaran, atau menggunakan lidah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sedih atau bahagia. Nah, makanya kenapa belajar jadi MC ini bagus banget, karena kita akan belajar bagaimana kita bertutur kata juga
untuk menjadi lebih baik dan dapat menjadi berkat, bahkan bisa menjadi berkat yang besar bagi orang banyak. Selanjutnya, ayat yang kedua dari Roma 10 ayat 13 dan 14. Ini juga teman-teman bagus untuk dihafalkan. Dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Perhatikan yang ini, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Mungkin teman-teman berpikir kalau kadang kita dalam menginjil, dalam involve atau berpartisipasi dalam pelayanan, kita harus jadi pengkhotbah, kita harus jadi pembicara. Enggak, kita bisa jadi MC, kita bisa jadi moderator. Mungkin kita bukan sebagai narasumber, tetapi kita yang memimpin acara tersebut. Dan itu juga menjadi bagian bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi ini dasar Alkitabnya. Ada yang tulisan Roh Nubuat yang membuat saya kagum sekali. Pertama, ini dari cerita mengenai Yesus. Ellen White, saya pengen tekankan aja yang di merah. What he taught, he lived. Apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, itulah yang dia hidupkan. Jadi ini buat teman-teman ini penting banget kalau kita ngomong soal lidah. Apa yang keluar dari kata-kata kita, semoga itu yang kita hidupkan juga. Karena itulah yang membuat kata-kata Yesus itu menjadi sangat-sangat powerful. Sangat-sangat, bahkan kata-kata Yesus yang tercatat di dalam firman Tuhan masih dapat merubah hidup kita. Kenapa? Salah satunya, satu pasti itu karena itu firman Tuhan, penuh kuasanya, tetapi oleh karena Yesus itu menghidupkan apa yang diajarkan, apa yang keluar dari mulutnya. Ini pesan yang penting banget buat kita semua. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail, karena saya juga akan bagikan PDF dari presentasi ini, biar teman-teman bisa baca lebih detail dan renungkan. Ini ada yang kedua, dikatakan, dari semua karunia yang telah Tuhan berikan kepada manusia, dari semua ya, banyak sekali karunia yang Tuhan kasih, dari semua, tidak ada yang lebih mulia atau yang lebih besar daripada karunia berbicara. Jika dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi karunia bicara ini merupakan karunia yang paling mulia, yang paling besar dari semua karunia, tapi jika dikuduskan dengan Roh Kudus. Ini penting banget teman-teman, jadi setiap kali kita menjadi MC, setiap kali kita diminta berbicara, setiap kali kita menjadi moderator, kita harus membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Ini poin penting sekali. Selanjutnya, nanti teman-teman bisa baca ini secara detail. Saya pengen singgung sedikit aja bahwa dari penampakan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu dari appearance. Jadi penampakan kan karena kalau di Indonesia asosiasinya negatif, tapi dari apa yang kelihatan dari secara fisik, dari secara luar, dan perkataan Yesus itu dapat membuat kesan yang dalam. Jadi kita sebagai MC, dari penampilan kita yang kita akan bahas juga, dari perkataan kita itu dapat membuat kesan yang dalam juga pada seseorang, dari audiens, dari orang-orang yang mendengarkan kita juga. Jadi penting juga, bukan cuma mikirin perkataan, tapi penampilan kita juga penting kita untuk perhatikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang terakhir, dikatakan kita harus menunjukkan dengan kehidupan sehari-hari kita bahwa kita memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu harus hidup di dalam kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, baru dikatakan kedamaian di hatinya akan terpancar di wajahnya. Oke, karena kita punya Tuhan di dalam hati kita, kedamaian Tuhan itu terpancar dari wajah kita, dan suara itu akan memiliki kekuatan persuasif. Wow, ini mind blowing banget buat saya secara pribadi, karena menjadi MC, menjadi moderator, itu juga berarti kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kedamaian Tuhan itu dapat terpancar dari wajah kita, dan juga suara kita memiliki kekuatan yang persuasif, atau yang dapat mengajak orang. Jadi
Buat teman-teman ini dasar yang penting sekali untuk kita bangun, bahwa ketika kita dipanggil, diminta untuk menjadi seorang MC dan moderator, ini adalah tugas yang mulia juga. Baik, selanjutnya kita akan mulai belajar lebih detail gimana sih caranya jadi MC dan moderator dan contoh-contoh lainnya. Kita di sini saya akan memberikan contoh juga untuk di acara yang formal, contohnya seperti perbaktian gereja, atau di acara yang non formal, misalnya ada di acara camping PA, atau misalnya lagi ada di ulang tahun teman dan diminta jadi MC atau moderator, itu juga bisa kita aplikasikan. Nah, ini strukturnya yang kita akan pelajari. Pertama kita mau tahu siapa sih itu MC dan moderator. Udah gitu kita pengen tahu tugasnya itu apa sih. Bedanya MC sama moderator ini apa nih? Udah gitu apa sih persiapan-persiapan yang kita perlu lakukan supaya kita dapat menjadi MC dan moderator yang baik. Oke, siapa itu pertama? MC. Nah, mungkin pengen lebih interaktif nih, teman-teman. MC itu singkatan dari apa sih? Ada yang mau berbagi? MC. Ada? Coba. Dari David deh. David tahu MC singkatan apa, David? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu, oke. Sama, saya juga baru merhatiin tuh belakangan ini, jujurnya ya. Dari Steffi, coba Steffi. MC singkatan apa sih, Steffi? Nggak tahu juga, Bang. Nggak tahu juga. Oke, sama, saya juga baru tahu belakangan. Mungkin siapa ya? Kita coba tanya Nova. Master Ceremony. Oke, betul. Yes. Jadi MC itu singkatan dari Master of Ceremony. Kalau misalnya teman-teman dengar kata master, master itu yang mengontrol, yang punya kendali. Ini aku kasih ilustrasinya kayak nyetir mobil atau nyetir motor gitu ya. Kita yang punya kendali. MC itu adalah seseorang yang punya kendali akan acara tersebut. Karena dia, kita lihat di sini, seorang MC adalah seseorang yang memimpin atau mengatur kelancaran sebuah acara. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya pernah ke sebuah acara terus nggak ada MC, pasti itu kacau balau. Karena nggak ada yang mimpin, nggak ada yang mengatur, nggak ada yang mengarahkan kita. Jadi Master of Ceremony itu MC ya. Dia yang punya master, dia yang punya kontrol. Nah, tapi ini yang penting, teman-teman, seorang MC itu adalah seseorang yang mewakili sebuah, apakah itu perusahaan, apakah itu sebuah gereja, apakah itu sebuah sekolah, apakah itu sebuah yayasan. MC itu kita mewakili institusi tersebut. Jadi kalau teman-teman nih diminta jadi MC gereja di kebaktian gereja Merbabu, teman-teman itu sedang mewakili gereja Merbabu. Nah, ini nanti kita akan dapat satu pelajaran juga yang penting untuk kita perhatikan ya. Karena kalau kita jadi MC, kita yang memimpin sebuah acara, kita itu menjadi perwakilan dari perusahaan tersebut, gereja tersebut, sekolah tersebut, institusi tersebut. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, saya sangat encourage teman-teman coba nge-YouTube, apakah itu acara Dr. Oz, apakah itu ngelihat, pasti teman-teman mungkin tahu juga Indonesian Idol kayak VJ Daniel, ada Mata Najwa. Ini mereka ini seorang MC, seorang moderator. Teman-teman bisa melihat nanti nonton dari orang-orang yang sudah berpengalaman bagaimana sih cara mereka menjadi MC, bagaimana sih cara mereka menjadi moderator, bagaimana sih cara mereka memperkenalkan narasumber. Perhatikan cara-cara mereka. Dan ini juga yang orang-orang lainnya, di kiri ada Dahlan Iskan, mantan menteri, salah satu mantan menteri di Indonesia. Dia juga sekarang punya podcast, punya YouTube channel. Ada Helmi Yahya. Perhatikan cara mereka bertanya, bagaimana mereka memperkenalkan pembicara. Nah, itu bagian dari MC yang kita akan diskusi yang lebih banyak juga. Nah,
Tugas MC sama moderator itu apa sih? Tadi aku udah mention bahwa mengatur, mengarahkan dari susunan acara. Kira-kira yang teman-teman tahu apa? Ada yang mau sharing dulu? Tugas seorang MC itu atau pemimpin acara itu apa sih? Mungkin boleh dengar dari Devon. Tugasnya memimpin acara terus membuat acara apa ya? Mungkin bisa dibilang supaya lebih hangat gitu. Kayak gitu mungkin. Supaya lebih hangat ya. Yes. Poin bagus. Jadi kan sering kali kalau kita ke acara, pernah nggak sih ke satu acara terus kayak nggak kenal siapa-siapa, terus kayak MC itu tugasnya juga adalah supaya membuat audiens itu lebih kenal, lebih hangat. Bagus. Ada lagi yang lain? Tugas seorang MC itu apa sih? Mungkin dari Rara nih. Kalau aku boleh denger Rara. Tugas pemimpin acara itu apa sih, Ra? Mengatur acara kayak Aha. apa ya? Ya ngasih tahu habis ini misalnya apa, habis ini apa. Jadi kasih tahu rundown acara juga ya. Ya, Oke. Betul. Ini aku tulis aja beberapa tugas utama MC. Pasti itu satu, memberikan arahan. Karena kalau misalnya MC nggak bilang, oh ya pertama kita akan ada kata sambutan, nomor 2 selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian, kita audiens itu pasti bingung banget kayak ini acara mau kemana sih? Jadi nomor 1 MC dan moderator itu biasanya memberikan arahan kepada audiens. Udah gitu, ini juga tugas kedua yang penting banget. Coba membuat audiens itu tertarik dan penasaran sama khotbah. Apakah itu ada renungan, apakah itu ada seminar, gimana cara kita membuat orang itu tertarik. Kalau misalnya gini, ada seminar tentang motivasi gitu ya. Misalnya kamu harus belajar lebih sering supaya nilai kamu bagus, supaya kamu dapat beasiswa dan lain-lain. Tapi misalnya MC-nya memperkenalkan pembicaranya kayak gini. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah motivasi bagaimana supaya kita dapat mendapat nilai yang bagus. Menarik nggak sih? Kan nggak menarik gitu ya. Tapi tugas seorang MC kalau misalnya ada pembicara yang bakal memberikan motivasi, kita harus memberikan daya tarik untuk pembicara ini. Kita bakal ngomong misalnya, halo semuanya, kita akan sama-sama mendengarkan dari seorang yang berhasil mendapatkan nilai yang bagus oleh karena dia rajin belajar. Kan itu nanti kita akan bahas juga kayak dari nada bicaranya, cara memperkenalkan pembicaranya, itu penting. Ya ini tugas nomor 2 dari MC. Yang ketiga ini juga tadi yang Rara bilang, membacakan pengumuman, ada protokol acaranya seperti apa, itu penting. Memperkenalkan pembicara, ini penting banget juga. Udah gitu mengendalikan alur, udah gitu apakah kadang kalau misalnya acaranya itu juga ada yang sponsor, MC juga ini adalah seseorang yang melakukan marketing juga atau kadang jualan juga. Apakah itu produk, apakah itu program, kayak misalnya acara kita disponsori oleh Conference Jawa Barat terletak di bla bla bla, dan itu adalah tugas seorang MC juga untuk membacakan misalnya ada partnership, ada kerjasama, itu tugas MC juga untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang kita akan lihat nih bedanya MC sama moderator itu apa. Nah, mungkin pengen diskusi dulu nih dari teman-teman. Mungkin dari Rival nih, udah lama nggak dengar suara Rival rasanya. Rival bedanya MC sama moderator apa sih kira-kira? Apa ya, Bang? bedanya. Ada Apa bedanya ya? nggak kira-kira? Bedanya apa ya? Kalau MC itu yang itu apa namanya? Yang mimpin acara.
Kalau moderator? yang yang kayak ngatur gitu acara gitu, kayak penyelenggara lah. Oke, kalau moderator penyelenggara. Thank you, Rival. Ada lagi yang lain? Mungkin dari pengen denger Risiel mungkin. Risiel, kira-kira tahu Risiel perbedaan MC sama moderator? Mungkin bisa dibantu Kana. Gimana Risiel? Belum tahu kok. Belum tahu. Oke. Dari Mas Bimo coba. MC sama moderator bedanya apa sih, Mas? Kalau MC biasanya satu arah. Kalau moderator lebih interaktif. Biasanya ada narasumber, kita yang nanya-nanyain itu lebih interaktif. Jadi bisa dua arah atau lebih interaktif moderator mah. Kalau MC biasanya lebih enggak, satu arah. Oke. Siap, kita akan lihat ya sama-sama. Terima kasih yang udah sharing nih. Nah ini kalau seorang moderator, benar yang kata Mas Bimo bilang, seringkali moderator itu adalah seseorang yang mengarahkan atau memimpin diskusi. Jadi kalau waktu itu misalnya ada sekolah sahabat, ada narasumbernya misalnya ada pendeta, ada Bang Arbi, ada Om Daniel. Seorang moderator, seorang pemimpin acara ini yang memimpin atau mengarahkan diskusi. Kita yang bakal bilang, oke, Pak Pendeta ada pendapat. Nanti misalnya Pak Pendeta udah beres ngomong, balik lagi ke kita, ke moderator, kita bilang, oke, dari Om Daniel mungkin ada tambahan. Nah, itu seorang moderator. Ya, seseorang yang mengatur, memimpin arahnya diskusi. Nah, yang penting, kalau kita memimpin diskusi, ini penting banget kalau kita juga harus tahu topik dari diskusinya. Kalau misalnya kita lagi diskusi soal mesin cuci, misalnya merek Samsung, Philips, atau apapun gitu ya, kita benar-benar nggak tahu gitu cara apa itu mesin cuci, kita nggak tahu mesin cuci itu listriknya berapa watt, berapa volt. Kita itu kadang nanti jadi moderator itu kelihatan kayak orang yang kurang persiapan kalau misalnya kita nggak tahu sama topik diskusinya. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya juga. Udah gitu kita moderator ini penting banget untuk menanyakan pertanyaan yang tepat sasaran. Jadi kalau misalnya lagi diskusi, nanti kita lihat contohnya juga. Oke, nanti aku jelasin pakai contoh biar lebih kebayang ya. Sama, nah ini yang penting banget. Seorang moderator, kita ini yang harus menggiring narasumber, bukan digiring narasumber. Jadi kalau misalnya nih, pelajaran sekolah sahabat kita mengenai mengasihi satu dengan yang lain. Tapi misalnya narasumber, salah satu narasumbernya malah membawa kita membahas Daniel dan Wahyu misalnya. Nah, sebagai seorang moderator, kita itu harus berhasil membelokkan narasumber itu kepada poin kita itu harus mengasihi satu sama lain. Nah, ini yang seringkali kita ini sebagai moderator, seringkali kita yang digiring oleh narasumber, kita mau bahasnya topik apa, udah gitu narasumber bawa kita ke topik yang lain, udah gitu, orang audiens juga kita jadi bingung, ini hari ini ngebahas pelajaran sekolah sahabatnya jadi soal apa sih? Ini yang penting ya, ini banyak sekali tipsnya juga untuk bagaimana menggiring narasumber. Kalau misalnya saya ditanya nih, pertanyaan judul di awal lagi, what makes you to be a good MC and moderator? Jawabannya itu adalah persiapan, dan persiapan, latihan, dan latihan. Ini kita sekarang akan lihat, tadi kita udah lihat nih siapa itu MC dan moderator, tugasnya apa, bedanya MC dan moderator itu apa. Sekarang kita lihat apa aja sih persiapan yang perlu kita lakukan. Ini persiapannya, nomor 1, penampilan, ini penting. Nomor 2, itu kita harus tahu audiens kita, apakah ini anak muda, apakah ini orang tua juga apakah itu lansia, apakah itu di umur 40-50 tahun, apa itu anak-anak. Kalau misalnya itu anak-anak, ini kalau audiens kita berbeda, pasti bahasa kita akan sangat berbeda juga. Kalau misalnya pasti teman-teman anak muda juga kan kalau misalnya lagi hangout, lagi main sama teman gitu kan, nggak ngomongnya selamat pagi teman-teman, apa kabarnya. Pasti kan mungkin lebih menggunakan bahasa yang gaul, bahasa yang sehari-hari. Jadi nggak kaku. Nah, itu juga akan berbeda. Persiapannya juga kita harus tahu background dari pembicara,
dan coba cari keunikan yang spesial dari pembicara tersebut. Udah gitu, kita perlu mempelajari topiknya. Kalau misalnya pelajaran sekolah sahabat kita itu mengenai kitab Yesaya, kita juga sebagai MC harus tahu mempelajari topiknya dulu supaya ketika kita bilang, oh ya kita hari ini akan mempelajari kitab Yesaya, kita juga excited gitu sama topik itu. Jadi kayak misalnya, oh hari ini kita akan ngobrolin soal mobil BMW misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa soal topik BMW dan kita nggak tertarik sama sekali dengan mobil BMW, kita ini akan menjadi MC dan moderator yang garing. Tapi kalau misalnya kita tahu luar dalamnya BMW, bagusnya mobil BMW misalnya, kita akan beda jadi MC dan moderatornya. Udah gitu kita perlu memperhatikan kultur atau culture dari si pembuat event, nanti kita akan bahas juga. Udah gitu kita perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang on target. Dan itu kira-kira persiapan yang perlu kita lakukan. Nanti jangan takut, aku nanti kasih juga presentasi ini supaya bisa diulang-ulang. Tapi ini gimana sih cara kita perlu berpenampilan, ya, clothing and hair. Mohon maaf, aku ini cuma ngebahas dari sisi laki-laki aja, karena kayaknya kalau perempuan akan lebih kompleks dan mungkin lebih cocok kalau seorang perempuan atau seorang ibu yang berbagi. Tapi ini buat yang laki-laki ya. Contoh, ini nih. Laki-laki kalau misalnya pakai dasi, please, dasi jangan kependekan dan jangan juga kepanjangan. Karena orang itu, audiens, secara nggak langsung, karena misalnya MC itu yang memimpin acara, semua orang itu akan melihat MC. Kalau misalnya dasinya kependekan atau kepanjangan, itu kelihatan sama orang. Dan orang, ya, bisa merespon macam-macam. Mungkin ada yang ketawa, ada yang jadi misalnya, kok ini MC-nya persiapannya kayak kurang sih gitu kan. Ini panjang dasi teman-teman, ini perlu diperhatikan. Jadi harus pas ya, seperti gambar yang di tengah. Udah gitu, baju nih teman-teman, baju disetrika dulu, rapi. Kalau masuk ke ke celana ya, buat para laki-laki ini tolong rapi. Udah gitu kalau kita pakai yang tangan panjang pengen digulung, tolong gulungnya juga yang rapi, ya. Karena kelihatan sekali kalau misalnya kita kurang persiapan dalam hal berpakaian. Jadi please tolong disetrika dulu, kalau mau digulung yang rapi, ya. Ini persiapan yang penting. Udah gitu, kalau misalnya laki-laki pakai capitan dasi, jangan ketinggian, jangan kerendahan, tapi pas di tengah. Ya ini etika berpakaian juga nih, karena kalau misalnya dari audiens kita itu ada yang ngerti soal kayak gini, kita mungkin bisa diketawain atau ya ini penting. Jadi ini hal kecil, tapi capitan dasi jangan dipakai ketinggian dan jangan dipakai kerendahan. Udah gitu kaos kaki, yes, tolong perhatikan kalau misalnya kita di acara formal, ini kalau kita pakai celana resmi, celana bahan, kaos kakinya panjang, ya. Udah gitu, tolong kalau bisa tidak menggunakan kaos kaki warna putih. Ini aneh nggak sih? Nggak tahu teman-teman ngelihatnya kalau misalnya udah atasnya formal, terus tiba-tiba udah pakai sepatu formal juga. Kalau pakai kaos kaki putih itu ada warna yang cocok dengan kaos kaki putih, ya. Tapi jadi pemilihan warna teman-teman juga harus perhatiin. Oke, karena apakah sepatunya warna hitam, apakah itu warna coklat. Karena ini akan kelihatan. Kalau misalnya teman-teman kalau lagi di acara gereja, kalau gereja kita buka gitu ya, kan teman-teman akan maju ke mimbar. Duduk pasti di depan mimbar, kaos kaki pasti kelihatan. Jadi kaos kaki tolong dipilih juga. Dan jangan misalnya pakai sepatu formal, udah gitu kaos kakinya kaos kaki pendek. Ya. Emang di kalangan anak muda sekarang ada fashion yang arahnya ke sini. Tapi kalau misalnya kita di gereja, ini pasti kena komplain kita, ya. Pasti kena komplain dari orang tua karena kurang pas. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman nanti kita akan bicara juga misalnya di acara yang non formal, itu ada etika berpakaian yang berbeda juga. Hairstyle.
tolong kalau misalnya ambil bagian, rapih. Rambut disisir, kalau rambut kayak saya yang nggak usah disisir kan, enak juga. Tapi kalau misalnya rambut teman-teman panjang, tolong disisir rapi, cukur dulu kalau misalnya memang emang sudah waktunya cukur rambut, tapi tolong rapih ya. Karena kita ingat, kita ini mewakili sebuah gereja, kita ini mewakili sebuah perusahaan, kita ini mewakili sebuah organisasi, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak rapi, misalnya kita maju ke mimbar dengan rambut yang orang kanan ini gitu kan, nanti dikira orang gereja Merbabu ini orangnya nggak rapi, ya kan? Karena kita ini lagi mewakili gereja Merbabu. Nah ini beda, waktu itu saya ada pengalaman saya akan selesaikan 5 menit lagi, by the way, supaya nggak terlalu lama dan bisa pindah ke Edel. Tapi ada satu talk show yang saya ikuti waktu itu di Jakarta. Tapi teman-teman kalau misalnya ngelihat flyernya, teman-teman juga udah bisa melihat ini kira-kira eventnya itu kayak apa sih, dan kira-kira cara berpakaian di eventnya itu seperti apa. Dan ini salah satu eventnya waktu itu jadi narasumber, bukan jadi MC atau moderator. Tapi karena ini eventnya santai, anak-anak muda, saya cuma pakai kaos dan pakai sweater. Dan it's okay. Karena memang itu pas untuk eventnya. Tapi kalau misalnya acara formal, acara gereja, acara nikahan, itu tolong diperhatikan juga. Ya seperti ini, cuman pakai kaos, cuman pakai sweater, dan itu oke. Karena memang gaya acaranya itu santai, anak-anak muda semua, dan bukan di tempat yang misalnya sudah ditabiskan kayak di gereja, jadi akan berbeda juga. Udah gitu, ini yang penting selanjutnya, persiapan yang kita harus lakukan adalah know the audience. Kita harus tahu audiens kita, apakah anak muda, orang tua, anak-anak. Kenapa? Contoh, kalau misalnya kita di acara orang tua, terus kita pakai bahasa slang atau gaul, misalnya kita ngomong bungkus, nggak tahu teman-teman udah tahu kata bungkus nggak? Kata-kata bungkus, kata-kata yang slang dan gaul yang kita banyak pakai di anak muda, mungkin orang tua kayak, ini ngomong apa sih MC gitu kan, nih moderator ngomong apa sih gitu. Atau enggak misalnya kita di acara yang banyak bukan orang Bandungnya misalnya, tapi kita tiba-tiba jadi MC, jadi moderator, terus kita ngomong hampura, punten. Tapi orang-orangnya banyak bukan orang Sunda yang ngerti bahasa Sunda dan bukan orang Bandung misalnya. Kan ini jadi masalah juga. Jadi penggunaan kata nanti Edel bakal bahas lebih dalam. Kita harus tahu audiens kita, background mereka kira-kira apakah anak muda, orang tua, kira-kira bahasa yang mereka mengerti itu apa. Atau misalnya saya misalnya yang ada keturunan Tionghoa, udah gitu tiba-tiba di acara saya ngomong kamsyah, ngomong terima kasih, kamsyah. Kan kurang pas kalau misalnya audiensnya ini bukan audiens orang Tionghoa banyaknya misalnya. Udah gitu juga ini pengalaman, waktu itu saya punya podcast, ya ini kayak radio gitu. Saya pertama kali buat podcast bikin pakai kata gua. Pakai kata gua. Kalau ngomong kayak, gua kayak gini, gua kayak gini. Tapi ternyata audiensnya juga setelah diperhatikan, itu banyak yang, ada juga beberapa yang udah lebih tua. Dan ada yang misalnya seorang dokter juga. Kalau misalnya ngomongnya pakai gua, itu kesannya beda juga, kayak agak apa ya? Mungkin agak nggak tahu, mungkin kalau buat aku ya ada kesan kayak seperti menggurui. Makanya ada pakai kata lu juga. Lu kalau misalnya kayak gini. Nah, akhirnya aku ganti jadi saya dan teman-teman. Dan itu lebih masuk karena aku akhirnya udah tahu audiens aku. Selanjutnya ini yang penting, research atau cari tahu background dari pembicara kita. Jadi kita kalau memperkenalkan pembicara itu bukan kayak, baik hari ini Bapak Arbi Sinaga akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Tapi misalnya kita bisa cari tahu gitu kan, soal Bapak Arbi Sinaga ini kayak gimana sih? Punya berapa anak? Sudah menikah atau belum? Kira-kira di bidang profesinya itu apa? Dan bagaimana Bapak Arbi ini sudah misalnya mempelajari firman Tuhan berapa tahun? Itu perlu untuk di-mention, untuk disebutkan, supaya audiens atau para pendengar ini makin semangat dalam mendengarkan narasumber. Ya, contohnya, ini step-step yang teman-teman bisa lakuin.
Kalau misalnya ada narasumber ya, nanti jadi MC di Kebaktian Merbabu, coba cari tahu. Pertama, Google nama orang itu. Sekarang udah nggak ada yang rahasia. Google nama orang itu, siapa tahu narasumber kita udah pernah muncul di koran. Siapa tahu narasumber kita udah pernah muncul di Line Today. Ya kan? Kalau misalnya mereka udah pernah muncul, kenapa nggak kita mention? Ya. Udah gitu coba kalau misalnya yang kedua kita bisa coba cari di LinkedIn. Ini adalah kayak platform sosial media tapi khusus untuk mencari pekerjaan. Jadi orang-orang di situ bisa taruh pendidikan mereka apa, mereka udah pernah ikut pelatihan apa, itu di LinkedIn. Ya, teman-teman yang belum tahu LinkedIn, coba buka, teman-teman bisa coba cari lowongan pekerjaan nanti di kemudian hari. Ini LinkedIn, ya. Teman-teman misalnya udah pernah, misalnya narasumber kita punya LinkedIn nih, sosial media LinkedIn ya. Biasanya orang mencantumkan, oh saya pernah ikut pelatihan ini, saya bisa bicara berapa bahasa, itu semua bisa dicantumkan. Udah gitu, coba juga cari kalau misalnya ada narasumber, apakah ada buku atau artikel yang pernah mereka tulis? Udah pernah nge-google belum? Misalnya nama pendeta Joko gitu, udah pernah di Google belum? Atau enggak misalnya nama Bapak Daniel Abdian gitu, udah pernah di Google belum? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman harus memperkenalkan beliau, teman-teman udah tahu background-nya itu apa dan lain-lain. Udah gitu, yang keempat bisa juga tanya orang-orang yang udah kenal narasumber. Misalnya narasumber yang diundang oleh pendeta di Gereja Merbabu, ternyata dikenal juga sama Bapak Andreas Tefu. Nanti Risiel itu bisa tanya Papa, Pak, ini orangnya gimana sih? Papa kenalnya kapan, tahun kapan, kenalnya di acara apa. Nah itu nanti bisa diperkenalkan juga ketika memperkenalkan pembicara. Ini sorry contohnya saya persingkat aja, sorry ini penting juga untuk di-share. Jadi waktu itu saya pernah diminta untuk jadi MC dan moderator di salah satu acara virtual namanya Bright Spot Virtual City. Dan di sini saya mewawancara seseorang yang namanya Ando, peneliti tempe. Saya dengar nama dia dulu, udah 2 tahun yang lalu, tapi saya search dulu background dia apa yang sudah dia lakukan. Ternyata dia ini pembuat tempe movement, dia ini punya satu startup di Inggris namanya Better Nature, bagaimana mereka menggunakan tempe dan mempopulerkan tempe di Inggris. Dan saya cari pokoknya semua tentang Ando ini, dan alhasil setelah saya mewawancara dia, jadi moderator di acaranya dia, saya di acara itu, malahan abis acara itu dia bilang, wow, that was so good. Kayak itu dia senang banget gitu cara saya wawancara beliau, dan akhirnya dia bilang, tahun depan, tahun Juli 2021 bakal ada International Tempe Conference. Jadi konferensi tempe sedunia internasional. Mau nggak jadi MC-nya katanya. Aku kan kayak, what? Aku pun kaget gitu. Maksudnya dia senang bagaimana aku memperkenalkan dia menjadi MC. Sampai akhirnya ada kesempatan yang terbuka diminta oleh beliau untuk jadi MC. Anyway, ini tinggal slide-slide terakhir. Kita juga perlu sebagai MC dan moderator untuk mengetahui dulu topiknya itu apa. Ya, contohnya saya di podcast itu mewawancara orang-orang yang ada beberapa yang sudah punya gelar doktor, mereka dosen, mereka punya udah sekolah S3. Ini kalau saya sebagai seorang MC dan moderator, saya nanya pertanyaan yang kurang persiapannya, itu kita bisa malu sendiri gitu. Karena ini orang-orang yang pinter. Kita nggak bisa nanya pertanyaan sembarangan. Jadi kita harus pelajari dulu, baru kita susun pertanyaan yang akurat, supaya mereka juga merasa dihargai kalau kita itu melakukan banyak persiapan. Ya, udah gitu kita sebagai moderator khususnya, kita perlu berlatih atau belajar untuk menanyakan pertanyaan yang benar. Contohnya, misalnya ini lagi acara di mesin cuci, ya, lagi mempromosikan mesin cuci, kita jadi MC di acara promosi mesin cuci. Udah gitu, kita misalnya tanya ke yang dari orang marketing dari perusahaannya. Kita bilang kayak gini, contoh pertanyaan pertama, apa sih langkah pertama untuk menggunakan mesin cuci? Oke. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana sih menjalankan mesin cuci ini?
Kira-kira pertanyaan mana yang lebih jelas? Kalau menurut aku, mungkin nanti ada yang berpendapat beda juga, tapi pertanyaan yang pertama. Kenapa? Karena lebih jelasnya gini, karena aku nanyanya apa sih langkah yang pertama untuk menggunakan mesin cuci ini? Tapi yang kedua kayak bagaimana sih menjalankan mesin cuci ini? Menjalankan mesin cuci ini kan bisa lebih abstrak ya, lebih enggak menjurus dalam nanya pertanyaan. Contohnya, ini ayat contoh yang lain. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kalau aku sebagai moderator, misalnya di Bible Study, aku akan nanya pertanyaan yang atas atau yang bawah ya. Apa syarat agar doa kita dikabulkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua doa akan dikabulkan? Kira-kira yang menjawab pertanyaan ini yang mana? Ya, ayat ini menjawab pertanyaan yang mana? Yang lebih tepat sasaran. Yang pertama, apa syaratnya agar doa kita dikabulkan? Jawabannya, jikalau kita memintanya sesuai sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu jawabannya. Tapi kalau pertanyaan nomor 2, apakah semua doa akan dikabulkan? Jawabannya itu nggak ada di ayat ini. Mungkin ada, tapi secara tersirat, bukan secara langsung. Jadi secara tidak langsung jawabannya. Ya, ini yang perlu kita latih. Yang terakhir, memperkenalkan pembicara. Ini nanti ada setnya yang saya akan kasih, teman-teman bisa ikutin. Misalnya pertama ngomong terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir. Terima kasih adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan namanya siapa. Pembicara tamu kita ini dari misalnya kota Surabaya. Beliau merupakan seorang pendeta dan beliau sudah banyak pengalaman dalam penginjilan kepada orang Muslim misalnya. Jadi kita harus pelajari dulu dan ini template-nya yang teman-teman bisa gunakan. Ini nanti, sorry saya nggak bisa kasih contoh karena ini waktunya sudah kelebihan. Mohon maaf. Nanti ini teman-teman bisa kasih, bisa lihat bagaimana saya ini salah satu contoh opening memperkenalkan pembicara yang saya punya di podcast saya, dan teman-teman bisa lihat bagaimana saya memperkenalkan pembicaranya, bagaimana menjelaskan topik ini itu supaya relevan atau bermanfaat bagi para pendengar. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi pesan saya juga belajar ini semua dari pengalaman. Pertama saya bikin podcast, banyak banget kritik dari papa saya, banyak banget dari cara saya memperkenalkan diri, dari cara saya menginterview orang, bagaimana saya menggunakan kata-kata, itu banyak banget kritik. Jadi teman-teman latihan, lakukan persiapan dan latihan. Jadi makanya dari hari ini nanti kita akan ada latihan singkat juga supaya teman-teman bisa langsung kebayang gimana sih jadi MC dan moderator yang lebih baik lagi. Itu mungkin materi dari saya, mohon maaf agak kepanjangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Edel. Ini langsung aja, Wills. Yoi. Oke. Hai, teman-teman. Ini yang share screen aku aja apa gimana? Kalau lu bisa boleh langsung share screen tuh. Takut ini, takut nge-lag kok. Oh, takut nge-lag? Ya, bentar ya. I'm sorry. Yang di PDF aja dong. Ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini kan sekarang kita bakal belajar gimana caranya memilih kata-kata yang baik. Dan aku bakal banyak contoh, jadi aku harap kita bisa belajar bareng-bareng karena aku juga masih belajar, kita juga masih belajar, jadi kita belajar bareng-bareng aja ya, kita sharing-sharing aja. Jadi kalau ada yang mau jawab, kalau ada yang mau berpendapat, kalau ada yang mau ngomong aja, nggak apa-apa, santai aja kita mah di sini. Oke. Sorry, file gue belum kebuka-buka presentasinya si Adel, lu udah ada belum?
Sip, udah kelihatan di layar ya. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya jujur aku juga termasuk orang yang katakanlah agak susah gitu buat ngomong. Aku orang yang agak nggak percaya diri kalau misalnya ngomong di depan banyak orang, apalagi mau jadi MC atau moderator. Tapi akan ada saatnya, pasti pasti kita semua bakal kebagian minimal sekali saat-saat di mana kita mau nggak mau harus jadi MC atau moderator. Nah, bagaimana caranya agar kita nggak panik, kita seenggaknya kita tahu mau ngapain. Nah, ada satu mindset yang aku terapin buat diri aku sendiri, itu tuh ada ini, selanjutnya mungkin. Ting 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 ting. Nah, siasatnya adalah aku ngelihat jadi MC atau moderator itu kasarnya seperti kita cuma lagi jadi tuan rumah di rumah kita sendiri, terus ada temen yang main ke rumah kita. Katakanlah aku jadi koala ini yang di tengah, terus habis itu ada si Pink, dia main ke rumah aku, di waktu yang sama ada si Biru juga dia main ke rumah aku. Nah, tapi Pink sama Biru ini mereka nggak kenal. Mereka saling nggak kenal satu sama lain. Pink nggak kenal Biru, Biru nggak kenal Pink. Nah, kira-kira aku mau nanya ke teman-teman, kira-kira kalau kalian jadi tuan rumah, terus ada kejadian kayak gini, dua teman kalian yang nggak saling kenal datang ke rumah, terus duduk di ruang tamu, dua-duanya diem-dieman, kira-kira kalian bakal ngapain? Coba, aku mau tanya siapa ya? Mungkin Steffi, Eca, Eci, kalau kalian kira-kira gimana? Ada dua teman kalian, tapi dua-duanya nggak saling kenal. Terus mereka berdua diem di ruang tamu, duduk berdua, diem-dieman doang. Kira-kira kalian bakal ngapain? Mungkin ngenalin mereka berdua dulu, terus mencari topik yang bisa sama gitu, sama mereka berdua gitu kan, mereka belum saling kenal dan belum pernah ketemu juga kan, jadi kayak benar-benar baru di situ dan mencari topik yang bisa nyambung aja gitu. Nah, benar sekali. 100 kasih sertif buat Steffi apa ya? Nah, iya. Kasarnya bagi aku pribadi, dan mungkin ini juga bisa kalian terapin juga kalau kalian bingung banget moderator itu ngapain, kasarannya kita itu tuan rumah yang ngenalin si Pink sama si Biru biar mereka bisa saling ngobrol, biar mereka bisa kenalan, biar mereka bisa nggak canggung lah minimal kalau misalnya mereka nggak bisa temenan gitu. Mungkin lanjut. Karena kalau misalnya ini prinsip dasar komunikasi sih, jadi dalam sebuah komunikasi pasti kita bakal cari satu topik atau satu bahasan yang relatable atau yang bisa dipahami sama semua orang agar pembicaraan atau acara mungkin karena kita sekarang lagi jadi moderator itu bisa jalan dan bisa nyambung dan orang-orang juga bisa ngerti. Nggak ada yang ngerasa terasing, nggak ada yang merasa tersisih kayak gitu. Lanjut mungkin. Nah, masalahnya kita jadi moderator kan kita nggak bisa milih acara apa yang mau kita MC-in, acara apa yang mau kita moderatorin, siapa yang mau kita ajak bicara, siapa yang jadi penonton atau audiens kita nggak bisa milih kan. Kayak mungkin aja di suatu hari kita tiba-tiba diminta tolong buat MC di sebuah acara yang kita nggak tahu sama sekali, kita nggak tahu narasumbernya siapa, kita nggak tahu audiensnya siapa, ditambah lagi kita juga nggak tahu mau ngomong apa. Sedangkan seperti yang kita udah pahami tadi, dengan jadi moderator, kita kan harus kenal si Pink sama si Biru, kita juga harus tahu topik apa yang relatable sama mereka berdua kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu acaranya, dan kita nggak kenal orangnya, gimana kita bisa ngomong, iya kan? Nah, gimana caranya
biar meskipun kita nggak tahu acaranya apa atau audiensnya apa, kita nggak kenal-kenal banget lah secara personal gitu, sekalipun kita udah research, kita masih bisa ngomong seakan-akan kita kenal sama mereka. Nah, caranya adalah kita pakai kata-kata yang menunjukkan kalau kita kelihatannya kenal atau akrab sama mereka gitu. Nah, di sini ada 3 poin penting yang bisa kita pegang kalau misalnya kita bingung banget mau ngomong apa, kita bingung banget jadi moderator, apalagi moderatornya dadakan, apalagi MC-nya dadakan, dan kita nggak tahu mau ngapain. Nah, ini ada 3 hal yang bisa kita pegang. Yang pertama, kita harus ngelihat situasi sama kondisinya. Tadi udah dijelasin banyak banget sama Willy, dan itu useful banget. Itu bisa kalian pegang kalau misalnya kalian lagi jadi moderator atau MC. Yang kedua adalah sopan. Kita bersikap sopan di acara itu, kita bersikap sopan sama narasumber, kita sopan sama penonton. Intinya kita sopan biar mereka merasa dihargai dan kitanya juga gak dikira so kenal, so deket. Ya gitu kan nanti jadi malu ya. Nah, yang terakhir baru kita pilih katanya ya. Kita nggak salah ngomong selama kita jadi moderator atau MC. Jadi ada 3 ya, ini sepanjang sesi ini kita bakal muter-muter di 3 poin ini. Jadi sekalipun kalian melupakan semuanya, 3 ini aja yang diingat gitu. Yang pertama itu adalah sikon. Kita harus lihat-lihat situasi sama kondisi, karena yang tadi udah dijelasin sama Willy, emang itulah tugas kita teman-teman. Lanjut. Jadi yang pertama-tama itu kita lihat situasinya gimana, kondisinya atau konteksnya apa. Kalau konteks kan tadi udah dijelasin kan, acaranya gimana, terus narasumbernya gimana, audiensnya, penontonnya kira-kira siapa aja, anak muda kah, orang tua kah, atau nyampur tapi acaranya informal, atau nyampur tapi acaranya formal, atau mungkin bahkan acara lansia gitu, kayak retreat lansia kan beda-beda. Nah, kalau misalnya situasi, mungkin kita juga bisa lihat lebih dalam lagi seperti kebutuhan kita buat ngomong saat itu tuh apa? Apakah kita situasinya lagi memimpin sekolah sahabat, atau mungkin kita lagi jadi MC, atau lagi jadi moderator, tujuannya apa? Terus fungsi kita di situ tuh apa? Kita tuh harus paham kita tuh lagi ngapain sebenarnya di situ, biar penontonnya juga nggak bingung. Kalau misalnya kita bingung, penontonnya bingung, udah lucu. Dan biar efektif juga, sekali lagi biar audiensnya nggak bingung dan kita nggak buang-buang waktu, karena durasi itu penting teman-teman. Terus kita juga harus pintar-pintar lihat situasi. Jadi misalnya pas kita lagi jadi moderator, kita udah berdiri di mimbar atau di depan panggung, kita lihat ini situasinya lagi ngapain nih, penontonnya lagi santai-santai aja, atau mungkin acaranya udah telat, terus kelihatan ada penonton yang mukanya sebel-sebel, ini lama banget, atau misalnya acaranya lagi garing, krik-krik gitu, atau mungkin ternyata lagi panas, soalnya abis acara sekolah sahabat lagi ada debat gitu, kan biasanya suka ada tuh hawa-hawa panas, atau mungkin ada audiens yang ngerasa nggak nyaman atau gimana. Nah, kita itu harus pintar-pintar ngelihat situasi kayak gitu, karena itu akan sangat membantu bagi kita buat nentuin apa yang bakal kita katain nanti itu. Dan oh iya, apa ada tamu juga, mungkin siapa tahu tamunya malu-malu, canggung, itu juga kita bisa lihat. Jadi sebelum kita berbicara, ada baiknya kita mendengar dulu, kita mendengar, kita melihat, kita lihat baik-baik situasi sama kondisi, konteks yang ada di acara itu tuh lagi apa. Kayak kita ada baiknya kita memperhatikan baik-baik terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Lanjut, setelah kita tahu, kita harus ngapain nih? Yang kedua kan tadi ada 3 kan, ingat baik-baik ya, 3, situasi, kondisi, sopan, sama pilih-pilih kata-kata. Yang kedua kan sopan, tapi sebelum kita menentukan atau berpikir
gimana caranya biar kita bisa ngomong sopan, kita harus memperhatikan satu hal yang penting banget nih, ini kata Ellen White, kalau kita tuh harus memperhatikan, kita tuh harus tahu kalau tuturan atau kata-kata yang paling berpengaruh itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan kasih dan simpati. Jadi intinya percuma aja kalau misalnya kita udah sopan, maksudnya bukan sopan sih, maksudnya kita udah mengemas kata-kata kita dengan sangat cantik, sangat baik, sangat apik, ciamik, luar biasa, tapi nggak ada kasih di dalamnya. Itu percuma dan orang tuh pasti bakal bisa lihat mana kata-kata yang cantik tapi nggak ada isinya, atau kata-kata yang sederhana dan nggak ada isinya, sama kata-kata yang sederhana dan ada kasih di dalamnya, ada simpati di dalamnya. Dengan kita menuturkan kata-kata itu pas jadi moderator kelihatan gitu, misalnya kita peduli sama audiens ya, kita pengen mereka tahu acaranya gimana, kita pengen narasumbernya juga merasa diterima, dikenalkan. Itu tuh kelihatan bahwa kita tuh kasih sama simpati sama mereka. Nah, gimana caranya biar love and sympathy ini kelihatan? Banyak-banyak berdoa, teman-teman. Soalnya pengalaman kalau misalnya nggak berdoa, kalau misalnya nggak berdoa dan nggak siap-siap dan nggak peduli, kelihatannya nggak peduli sama katanya tuh kelihatan, kata-kata yang keluar tuh setelah aku pikir-pikir lagi pas acaranya selesai kayak egois banget nih aku ngomongnya, kayak ngerasa nggak mempedulikan audiens, nanti nyesel deh teman-teman. Jadi yang paling penting banyak-banyak berdoa dan ini, ucapkanlah kata-kata dengan penuh kasih dan simpati. Karena itu nunjukin kalau kita tuh niat buat jadi moderator atau MC, walaupun mungkin pada prosesnya kita dipaksa atau terpaksa untuk menjadi moderator atau MC itu. Nah, setelah kita udah paham, kalau misalnya kita harus niat gitu, kita harus peduli, nah barulah sopan ini tuh pasti bakal keluar dengan sendirinya. Si tutur-tutur kata yang sopan ini, begitu. Jadi selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu sopan. Nah, aku mau nanya dulu sebelumnya, kalau menurut teman-teman sopan tuh kayak gimana sih? Siapa ya? Misalnya David, kalau menurut David, sopan tuh kayak gimana? Menurut saya sih kayak kata-kata gitu. Kira-kira harus baik penyampaiannya gitu. Jadi misalnya kalau orang tua kita harus menggunakan kata-kata yang kayak untuk orang tua lah, bukan kayak ke teman kita sendiri gitu. Nah, iya. Kenapa? Nah, ini menarik nih. Kayak kita harus ngomong ke orang tua, seakan-akan ke orang tua, bukan ke teman. Kenapa kata-kata buat orang tua sama kata-kata buat teman dibedain kalau menurut David? Kenapa harus dibedain? Karena orang tua itu kayak lebih dewasa daripada kita gitu. Jadi harus dihormati. Nah, iya. Nah, iya ini menarik banget nih poin yang ditunjukin sama David. Ada rasa hormat. Ada rasa hormat yang kita tunjukin lewat kata-kata kita ke orang yang kita ajak ngobrol. Nah, ini penting banget rasa hormat. Thank you David ngomong-ngomong. Bagus banget jawabannya. Jempol. Jadi, sopan itu intinya secara bahasa, sopan itu adalah rasa peduli. Jadi dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, itu menunjukkan kalau kita itu peduli sama orang yang kita ajak ngobrol. Balik lagi ke quotes yang tadi yang aku bilang penting itu, ada love sama sympathy. Jadi dengan sopan itu, kita menunjukkan kasih. Kasarnya seperti itu. Makanya, kenapa kata-kata buat orang tua itu dibedain sama kata-kata buat temen, karena kita dengan membedakan cara bicara kita ke orang tua itu menunjukkan kalau kita peduli sama orang tua kita, kita hormat sama orang tua kita, dan dengan menunjukkan dan dengan kata-kata yang
friendly ke teman-teman kita, kata-kata yang bersahabat, itu juga menunjukkan kalau kita menghargai mereka sebagai teman. Kita juga peduli sama mereka, kita menganggap mereka dekat. Beda kan kalau misalnya kita ngomongnya agak pakai saya Anda gitu ke temen, misalnya aku ngomong ke Bimo pakai saya Anda kan aneh, jatuhnya aku kayak menjauhkan diri gitu, bikin batu sendiri ke si Bimo. Kayak, "Apaan sih nih orang, nggak mau temenan sama aku," beda kan rasanya. Nah, itu juga harus diperhatiin. Jadi kira-kira sopan itu kasarnya kita menghargai mereka sesuai dengan diri mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka punya, kita sama-sama menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan, seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, tadi kan udah dibilang sopan itu perhatian. Kenapa sopan ini penting? Karena balik lagi, kita sebagai MC atau moderator mau acaranya berjalan dengan baik, satu. Nah, kelancaran acara itu tergantung sama seberapa kooperatif kita sama narasumber, sama audiens, sama semua komponen yang ada di dalam acara tersebut. Gak mungkin kan acara itu dibilang berhasil kalau di dalam acara itu ada yang gelut, atau ada yang error-error, atau misalnya ada masalah lah gitu. Nah, kita semua kan tentunya pengen satu acara itu berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga adalah kenapa kita perlu sopan, karena sopan ini kalau menurut aku lebih ke basic manner sih, kayak sikap dasar yang perlu kita terapin ke semua orang. Bukan perlu, sikap dasar yang bisa kita terapin ke semua orang. Beneran semua orang kalau misalnya kita ngomong ke orang banyak, kalau misalnya kita public speaking. Karena nggak semua penonton kenal sama kamu, kamu juga nggak kenal sama semua penonton. Jadi kasarnya dengan bersikap sopan tuh kita main aman lah gitu, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau misalnya kita ngomongnya terlalu informal, nanti dikira SKSD, atau mungkin kita ngomongnya formal banget, formalnya teh formal pisan, yang ada malah dianggapnya kita apaan sih gitu. Jadi dengan bersikap sopan itu tuh kita di tengah-tengah gitu, kita ada di basic-nya gitu. Jadi kita nggak dianggap terlalu friendly, atau kita nggak dianggap terlalu formal gitu. Jadi kita di tengah-tengah. Nah, nanti bisa tuh kalau misalnya kita udah bersikap sopan, terus sepanjang acara kita ngeliat, oh bisa nih ke friendly, berarti kita bisa geser dikit ke friendly, friendly dikit. Kalau misalnya kita ngeliat ternyata sepanjang acara penontonnya udah mulai ramah, udah mulai ternyata bisa dibawa ke informal, bisa. Kalau misalnya mau dibikin jadi terlalu formal, dari sopan ini bisa ke formal, kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir, sopan itu ngejaga image. Jadi, semua orang itu pasti punya image yang ingin ditunjukin ke semua orang kan. Kayak misalnya kita semua pengen dilihat sebagai orang yang baik, sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang bersahabat, gitu-gitu. Kita semua punya image yang ingin kita tunjukin ke orang lain, ke dunia, ke teman-teman di sekitar kita, ke lingkungan di sekitar kita. Dan dengan menjadi sopan, kita tuh menjaga, kasarannya menjaga image mereka, kita menjaga harga diri mereka. Jadi, balik lagi, sopan itu perhatian, teman-teman. Sampai sini. Mungkin lanjut, boleh? Nah, ini yang tadi aku bilang tadi. Cara menghargai mereka, cara menghargai harga diri orang-orang atau penonton selama kita jadi moderator itu adalah bersikap sopan. Karena kalau misalnya kita nggak menghargai mereka, atau image mereka sebagai audiens itu kita langgar, atau misalnya nggak kita hargai, yang ada itu nanti mereka jadi tersinggung. Misalnya misalnya yang tadi contohnya Willy, acara yang formal, atau misalnya acara umum, terus tiba-tiba kita pakai inside jokes, kayak yang tadi bungkus, atau misalnya kita pakai bahasa Sunda di acara yang umum, atau misalnya kita ngomong bahasa Sunda di Jakarta gitu kan, lebih parah lagi. Kan
nggak semua orang ngomong bahasa Sunda, nggak semua orang paham sama bercandaan kita. Nah, itu tuh bisa ngelukain image mereka, itu bisa ngelukain harga diri mereka. Mereka bisa ngerasa, "Ih, nggak dianggap aku di sini." Kayak, "Ih, mereka MC-nya cuman nganggep orang-orang yang bahasa Sunda aja atau orang-orang yang paham sama bercandaan mereka aja." Nah, itu bisa melukai harga diri mereka, bisa melukai image mereka, nanti mereka jadi tersinggung. Nah, itu bisa dibilang nggak sopan, kayak gitu. Nah, kalau kata ini ada 2 orang yang ngomongin tentang kesopanan, mereka banyak neliti tentang kesopanan. Kalau misalnya kalian mau cari lebih lanjut, kalian bisa search nama ini. Kata mereka, secara umum, image atau hal yang harus kita hargai dari orang itu ada 2, yaitu semua orang itu harus dihargai, ingin dihargai, sama semua orang itu nggak mau diatur. Nah, persisnya gimana? Kita lihat lebih dalam ya. Lanjut. Nah, yang pertama, yang bisa kita pegang selama kita jadi moderator, yang pertama itu adalah setiap orang ingin dihargai. Jadi, setiap orang tuh jatuhnya pengen dianggap lah gitu. Nah, caranya tuh gimana? Gimana cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai penonton, kita menghargai narasumber lewat kata-kata kita. Yang pertama adalah tunjukin. Ya, tunjukin kalau misalnya kita peduli sama mereka. Misalnya pas acara dimulai, kita bilang terima kasih karena sudah hadir di acara ini. Atau misalnya yang datangnya tepat waktu, kita tunjukin lagi secara spesifik. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Nah, sesederhana itu, kalimat yang sederhana kayak itu juga udah nunjukin kalau kita menghargai mereka yang datang tepat waktu. Kita menghargai mereka yang udah menyisihkan waktu mereka buat datang ke acara kita. Jadi, simpel-simpel aja. Sama yang cara yang kedua itu kita bisa senyum, kita bisa sapa mereka, terus kita bisa sambut. Misalnya kalau ada tamu, kita sambut dari mimbar gitu. Misalnya kita ngelihat ada tamu, terus kita bilang dari mimbar, "Oh, ternyata sahabat ini ada beberapa tamu yang datang." Terus ada yang juga atau misalnya ada tamu yang datang tapi ngisi nggak ngisi di buku apa itu namanya? Buku tamu ya? Buku tamu. Biasanya kan malu tuh tamu-tamu yang kayak gitu. Nah, itu bisa kita sambut kayak, "Oh, ternyata ada beberapa tamu yang datang juga selain yang ditulis di buku tamu." Mungkin, eee, jemaat yang ada di sebelahnya bisa memberikan selamat sahabat, bisa menyambut selamat datang kepada mereka yang sudah datang. Nah, itu nunjukin banget kalau misalnya kita peduli. Atau misalnya setelah sesi tanya jawab, misalnya ada pertanyaan, ada orang yang nanya gitu di sekolah sahabat atau gimana, kita ngomong makasih sebagai moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang udah diberikan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Pendeta. Nah, sesimpel itu, sesimpel kata terima kasih aja, itu udah nunjukin kalau kita peduli. Gitu. Terus, udah sih, sama hindari kritik atau ungkapan nggak setuju. Hindari ini maksudnya tuh, kalau bisa, kita kemas kata-kata kita itu seakan-akan kita tuh nggak anti banget sama pendapat mereka. Jadi misalnya ada yang ngomong kritik atau pendapat yang kontroversial gitu, terus kita nggak setuju banget. Nah, kita ada baiknya kita sebagai moderator, kita nggak nunjukin ketidaksetujuan kita gitu loh. Misalnya ada yang ngomong, ini, terus kita nggak setuju, kita jangan langsung bilang, terima kasih atas pertanyaannya, walaupun agak kontroversial ya, hahaha, wah udah udah itu mereka pasti langsung langsung ngerasa nggak dihargai. Gitu. Itu hati-hati kalau misalnya kayak gitu. Sama yang terakhir, beri tanggapan atau pujian yang sifatnya spesifik. Ini kalau misal kalian punya banyak waktu sih, misalnya habis lagu pujian, terus kita maju kan, terima kasih atas lagu pujian yang diberikan. Nah, kalian bisa tambahin sedikit, indah sekali nyanyian yang telah diberikan, kiranya lagu ini dapat mengangkat kita semua lebih dekat kepada Tuhan. Udah,
sesimpel itu aja udah bisa bikin orang yang tadi nyanyi ngerasa dihargai. Intinya itu sih. Sama yang kedua, lanjut. Nah, yang kedua adalah nggak ada orang yang mau diatur. Jadi kita ada baiknya berhati-hati sama kata-kata yang sifatnya nyuruh. Kayak misalnya nyuruh tuh lebih ke berdiri. Misalnya kita mau ngajak hadirin buat berdiri, kita kan nggak mungkin ngomong hadirin berdiri, hadirin duduk, hadirin ayo ngumpul, acara udah mulai. Nggak mungkin kan? Jatuhnya nggak sopan aja, iya nggak sih? Jadi ada baiknya kata-kata yang kayak gitu kita kemas sedikit, biar seakan-akan kita itu memberi pilihan buat mereka untuk menolak. Jadi jatuhnya, contohnya kayak gini, misalnya kita mau hadirin buat berdiri, kita bilangnya, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Misalnya, atau mungkin kita ngajak orang-orang buat masuk, buat acara PA, mungkin kita bisa bilangnya lebih ke hadirin mungkin boleh masuk ke dalam ruangan karena sebentar lagi acaranya mau dimulai. Nah, dengan bilang kayak gitu kan seakan-akan kalimat itu tuh bilang sebenarnya kalau misalnya kalian kalau kalian masih mau di luar juga nggak apa-apa, tapi acaranya udah mau mulai, jadi kalau boleh masuk gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa disuruh banget kayak masuk yuk, harus masuk, acaranya udah mulai, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya di luar juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada baiknya kita masuk yuk, acaranya udah mau mulai, kayak gitu kan lebih enak gitu orang dengernya. Sama kalau misalnya ngerasa permintaan kita agak kontroversial atau misalnya kita mau minta tolong tapi nggak enak, mungkin juga kita bisa masukin ungkapan nggak langsung kayak maaf mengganggu waktunya, tapi kalau boleh nggak minta tolong ini kayak gitu. Jadi buat seakan-akan mereka tuh bisa nolak, padahal sebenarnya enggak gitu. Lanjut mungkin. Bentar lagi. Sama yang ketiga, ini pilih-pilih kata. Ini lebih ke jujur, yang bagian ini mungkin selanjutnya bisa langsung next. Ini lebih ke lebih ke pelajaran bahasa Indonesia sih. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar lebih banyak dan mumpung kalian lagi sekolah juga, saran aku pelajarilah bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia kalian dengan baik. Karena ini jujur aku juga ngambilnya dari buku bahasa Indonesia buat milih-milih kata. Jadi gimana caranya setelah kita tahu bagaimana cara memperlakukan orang dengan sopan melalui kata-kata kita, gimana cara kita menyuarakan kata-kata itu. Nah, salah satu cara yang bisa diambil itu adalah penggunaan kata yang jelas dan efektif. Jadi, kalau di buku Ellen G. White itu, yang Voice of Speech and Song tuh selalu dibilang simplicity, simplicity, simplicity. Maksudnya simplicity di sini itu lebih, kalau menurut aku, lebih ke efektif, karena kata yang simple itu belum tentu jelas dan utuh, tapi kata-kata yang efektif, kata-kata yang jelas, yang utuh itu pasti sederhana. Jadi, usahakan kata-kata yang bakal kalian keluarkan itu jelas satu, alias rapi, kayak awalnya mau apa, terus setelahnya mau apa, terus setelahnya mau apa, terus habis itu nggak bertele-tele, nggak muter-muter, terus nggak ribet, alias bahasanya sederhana, yang simple-simple aja. Seakan-akan tuh kalau Ellen G. White bilang di bukunya, seakan-akan kita tuh lagi ngomong sama anak kecil, kita berusaha biar anak kecil tuh ngerti apa yang kita omongin. Sama informasi yang kita sampaikan lengkap, gak kepotong-potong. Gitu. Lanjut mungkin. Nah, ini mungkin quotes dari Ellen G. White-nya, nanti kalau misalnya bisa di-share, bisa baca sendiri. Nanti kalau ada bukunya juga, kalian bisa baca. Nama bukunya Voice of Speech and Song. Itu ada satu perikop, satu bab yang khusus buat public speaking, itu kayak bakal berguna banget sih. Lanjut.
Ini juga quotes-nya. Intinya efektif sih. Kata-katanya to the point, sederhana, dan jelas. Lanjut. Oh ini, bisa berapa waktu lagi maaf? Ngomong-ngomong. Habisin dulu aja dong, Kagok. Habisin dulu, Udah Kagok. tinggal 4 slide kan itu. Nah, yang terakhir itu adalah filler sama dialog. Jadi tuh misalnya filler itu yang kita tahu kan kayak yang suka ada di tengah-tengah kalau misalnya kita bingung. Nah, tapi filler itu nggak cuman ae doang pas kita lagi ngomong. Bisa jadi filler itu, filler yang kita punya bentuknya kata. Misalnya kalau aku jujur, fillernya jadi tuh ya gini, ya gitu. Kalau misalnya nanti kalian nonton siaran ulang kelihatan malu. Atau misalnya like, ya gitu. Kalau ya gini, seperti itu bisa jadi filler juga. Kalau misalnya keseringan ngomong. Atau misalnya ada temen aku fillernya baik. Jadi kalau misalnya dia bingung, habis ngomong baik begini, terus ngomong lagi baik begini, itu filler. Jadi kalian harus perhatikan cara kalian ngomong. Kalau misalnya bingung, kalian perhatiin kata-kata yang paling sering keluar itu apa. Kalau misalnya kalian kagok, nah itu sebisa mungkin dikurangi. Dan kalau misalnya kalian bingung mau ngomong apa gitu pas udah di mimbar, nggak ada salahnya buat diem bentar, buat menata kembali pikiran kalian yang panik, itu nggak apa-apa. Selama nggak terlalu lama, kayak semenit gitu, nggak mungkin juga sih sebenarnya. Gitu. Sama dialog. Dialog sebenarnya nggak terlalu masalah, kayak pisan atau teh. Itu cuman masalah kalau acara yang kalian hadiri itu formal, atau misalnya kalian menghadiri acara yang bukan di wilayah kita, misalnya kita jadi moderator di Jakarta, atau misalnya di Jawa, kan nggak mungkin kita pakai dialek Sunda sebenarnya. Kayak gitu doang sih kalau dialek. Nggak terlalu gimana-gimana. Tapi penting juga. Gitu deh. Lanjut. Nah, ini tipsnya mirip sih. Sama yang kayak punya Willy. Intinya adalah persiapan, latihan, sama kalau dari aku sering-sering ngelihat sekitar. Kayak itu akan sangat membantu kita buat berbicara dengan kepekaan kita terhadap sekeliling kita, kepekaan kita terhadap orang lain, kepedulian kita, itu akan sangat membantu kita buat berbicara. Sama banyak berdoa. Gitu. Sama ini udah kasus sih, Will? Apa gimana? Kasusnya ntar setelah tanya jawab aja dong. Nah iya, berarti ini udah selesai dari aku. Terima kasih. Semangat teman-teman. Kita kembalikan kepada MC.